Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Utara, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Ervina Sipahutar dari SMA Negeri 3 Tarutung dan saya Alamti Mas Somin dari SMA Negeri 1 Tarutung. Dan saya Francisca Margareta Sigurian dari SMA Negeri 1 Tarutung. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya Bu? Selamat pagi Bu, baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai tahap awal, saya akan melakukan berbagai atau menyampaikan berbagai pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, khusus saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa menyesuaikannya dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama ya Bu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua dari saya ya Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan, yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian ya Bu pra observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Francisca. Selamat pagi Bu Ontiur. Apa kabarnya Bu? Luar biasa sehat Bu. Nah, hari ini Bu Francisca ingin menyampaikan apa? Ada yang ingin diceritakan? Ada memang sedikit masalah di sekolah saya Bu. Ada yang ingin sampaikan kepada Ibu. Oke, karena waktu kita tidak banyak ya Bu, palinglah kita 20 atau 15 menit kami ngobrol. Jadi apa nih yang mau disampaikan Bu Francisca? Begini Bu, ini terkait rekan kerja saya yang ada di sekolah, bukan rekan guru. Di mana dari tahun ke tahun kok ya pembelajarannya gitu-gitu aja Bu. Ceramah lagi. Padahal kita kan tahu ya Bu, sekarang teknologi informasi itu sudah sangat berkembang, sudah canggih, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran seperti Canva, Quizzes, Kahoot, ataupun ya sekedar PowerPoint. Tapi ya masih banyak rekan guru di sekolah saya yang metode pembelajarannya ceramah lagi, begitu Bu. Oke, berarti yang menjadi permasalahannya sekarang itu yang ingin dibicarakan bagaimana rekan-rekan Ibu mengajar lebih bervariasi supaya tidak menggunakan metode-metode yang begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu
Francisca dapatkan mencapai? Saya ingin ya Bu ada perubahan di sekolah saya, terutama dalam penyampaian materi di kelas, supaya rekan guru yang ada di sekolah saya itu lebih bervariasi melakukan pembelajaran. Oke, berarti yang Ibu harapkan itu bahwa rekan-rekan kerja itu merubah, ada perubahan dalam penyampaian materi ya Bu ya. Oke. Kemudian dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti pembelajaran yang bervariasi itu berarti bisa dikatakan kondisi yang ideal lah. Jika seandainya rekan-rekan Ibu tadi bisa menggunakan metode-metode yang berbeda dari metode yang lama, berarti itu kondisi yang ideal yang menurut saya. Misalnya kita katakan itu misalnya itu di level school ya. Nah, kalau sekarang ini kalau yang Ibu perhatikan di sekolah Ibu sekarang ini kondisinya kira-kira di level berapa? Kalau yang saya perhatikan ya Bu, dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, menurut saya sekolah saya itu masih di level 5. Oke, di level 5 ya. Nah, berarti kita harus membuat berarti menurut Bu Francisca dari level 5 ini harus ada perubahan. Nah, kalau mungkin ke level 10 itu sangat sulit ya Bu, karena kondisi di sekolah Ibu tadi banyak yang seniornya tadi, banyak guru senior, banyak yang mengkritik. Nah, kita targetkanlah mungkin di level 7 ya Bu Francisca ya. Dari level 5 ke level 7 mungkin bisalah kita laksanakan. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Francisca lakukan? Kira-kira ada nggak gambaran yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin rencana saya itu mungkin seperti mentoring atau semacam pendampingan individu secara face to face. Jadi saya bisa secara bergantian dengan Bapak Ibu guru. Nanti saya merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira dari kira-kira selain daripada yang mentoring ataupun kolaborasi ataupun melaksanakan pendampingan, strategi apa yang akan Ibu Francisca terapkan? Yang saya tahu biasanya teman-teman saya itu lebih nyaman dalam penyampaiannya itu secara mentoring. Tapi mungkin kalau dengan mentoring nanti saya akan coba berkonsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Wakasek khusus kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop di sekolah ya, yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penggunaan berbagai aplikasi teknologi informasi yang bisa diterapkan di dalam pembelajarannya di kelas. Berarti Bu Francisca ingin melakukan mentoring ya Bu ya, ataupun workshop ya Bu. Nah, dari ketiga-tiganya itu kira-kira yang lebih nyaman tadi mentoring. Karena kalau misalnya selain dari mentoring, kalau misalnya dari pendampingan atau apa, itu waktunya karena waktunya sangat panjang. Kalau mentoring ini kan waktunya lebih sedikit, kemudian biaya juga, kemudian harus mencari yang selain dari mentoring tadi, kita harus mencari juga narasumber yang kompeten ya kan Bu. Nah, kira-kira dalam melaksanakan ini nanti Bu Francisca, Ibu kira-kira melakukan siapa? Menurut saya Bu, mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru yang memang sudah memahami penggunaan teknologi informasi di dalam pembelajarannya. Jadi saya akan minta bantuan terlebih dahulu Bapak Ibu guru yang sudah tahu ataupun yang sudah terbiasa menggunakan berbagai aplikasi ini. Oke, berarti Bu Francisca pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Ibu ini melaksanakan mentoring ini? Secepatnya Bu. Kalau bisa ya minggu depan itu sudah mulai kita laksanakan. Kira-kira oke Bu Francisca, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Francisca lakukan? Secara Jadi menurut saya Bu, untuk permasalahan tadi yang ada rekan guru saya yang
masih lebih banyak menggunakan metode pembelajaran ceramah, saya berharap ya saya sudah menemukan solusi, yaitu dengan melakukan mentoring ya, pendampingan individu ataupun melakukan pelatihan atau workshop tentang bagaimana menggunakan berbagai aplikasi teknologi informasi yang bisa dipergunakan dalam pembelajaran supaya pembelajarannya itu bisa lebih bervariasi. Berarti sudah ada gambaran ya Bu ya. Iya. Oke, baiklah Bu Francisca, kita cukupkan pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya sudah mau berbincang. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu ya. Iya Bu, mudah-mudahan. Selamat siang Bu. Bu Lampiur tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Francisca. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Terus apa yang Ibu inginkan dalam coaching yang sudah terlaksana tadi? Saya sudah melakukan coaching tentang alur kita untuk menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan, menceritakan, kemudian menemukan solusi untuk permasalahannya. Jadi oke Bu Lampiur, menurut saya sebagai observer pada saat proses coaching tadi, pada saat Ibu Lampiur dan Ibu Francisca coaching tadi, alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Lampiur juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Francisca, sehingga Bu Francisca bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Dan tadi Ibu juga sudah melakukan tahapan-tahapannya sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup proses proses pasca observasi kita ini, saya mau bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga observasi yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lampiur Mas Ormin. Demikian Bu, terima kasih Bu. Pagi Bu Francisca, gimana kabarnya? Selamat pagi Bu Lampiur, sehat Bu. Oke, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai tahap awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Francisca. Iya baik Bu. Oke, pada coaching kita hari ini, khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu nanti, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang spesifik itu yang tadi cukup mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Francisca, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dari proses coaching kali ini? Saya ingin Bu, nanti coach saya itu bisa menemukan jawaban atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya Bu.
Demikian dulu ya Bu Francisca pra observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Ervina. Selamat pagi Bu, Apa kabarnya Bu? kabar baik Bu. Apakah ada yang mau Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan saat ini? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke Bu, sepertinya kita tidak punya waktu yang banyak, jadi mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya Bu ya, untuk kita bisa mengobrol-ngobrol. Apa ini yang mau Ibu sampaikan dalam coaching kita hari ini? Oh begini Bu, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah yang dalam hal proses belajar mengajarnya ini tidak ada perubahan. Seperti tidak perubahan maksudnya di situ adalah dalam proses mengajarnya, menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, terus masih menggunakan metode ceramah setiap hari. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman ini kan semakin maju. Jadi sebaiknya kalau seorang guru itu sebaiknya menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif. Jadi saya merasa bahwa itu sebuah masalah bagi saya Bu, karena guru-guru di sekolah saya itu tidak mau melakukan perubahan. Jadi hanya menggunakan metode itu aja setiap hari, begitu Bu. Berarti di sini saya garis bawahi ya Bu ya, permasalahan yang Ibu hadapi adalah rekan guru yang melaksanakan pembelajarannya masih dengan metode ceramah lagi. Jadi artinya pembelajarannya kurang bervariasi ya Bu, model pembelajaran ataupun penggunaan berbagai media pembelajarannya. Dari percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu Ervina inginkan? Baik Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi oleh guru-gurunya. Oke Bu, berarti Ibu menginginkan perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materi Bu. Jadi guru-guru yang ada di sekolah saya itu, saya inginkan itu mereka menggunakan media-media pembelajaran yang lebih variatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan Bu. Terus pada saat guru-gurunya menyampaikan materi, ada baiknya mereka menggunakan slide PowerPoint ataupun Canva supaya lebih baik dan lebih menarik untuk dilihat oleh anak didik kita, begitu Bu. Jadi jangan hanya mengandalkan metode ceramah, begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Berarti dari yang Ibu sampaikan, dengan kondisi guru yang menggunakan berbagai metode pembelajaran dan media pembelajaran itu berada di level 10 ya Bu ya. Jadi kira-kira di sekolah Ibu Ervina ini sekarang berada di level berapa ini Bu? Sepertinya secara umum levelnya itu bisa saya katakan masih di level 5 Bu. Jadi karena itu saya katakan level 5 karena sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang mengatakan bahwa mereka tidak paham dan tidak tahu mengoperasikan teknologi itu Bu dalam pembelajarannya. Jadi agak sulit Bu untuk menerapkan pembelajaran yang bervariatif Bu menurut mereka Bu. Oke Bu, berarti masih di level 5 ya Bu. Mungkin kalau untuk mencapai level 10 itu agak sulit ya Bu. Tapi dengan upaya kita mungkin bisa mencapai di level 7 ini ya Bu ya. Karena mengingat seperti yang Ibu katakan tadi, masih banyak guru di sekolah Bapak Ibu yang sudah senior yang mungkin agak sulit untuk menerima kritik ataupun pembelajaran. Kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini?
Sebenarnya ya Bu ya, sebenarnya ya Bu ya, saya itu masih memikirkan cara Bu atau rencana yang bisa saya perbuat. Tapi itu nanti semacam yang saya rancang itu, yang saya pikirkan rencana saya itu semacam mentoring atau seperti pendampingan individu Bu kepada guru-gurunya Bu. Jadi ini nanti akan dilakukan secara face to face atau secara bergantian Bu. Terus nanti rencananya saya melakukan mentoring dan pendampingannya dengan bantuan Bu, itu Bu. Oh iya ya Bu ya. Kira-kira Bu, selain mentoring tadi, ada tidak strategi yang bisa Ibu Ertina terapkan? Biasanya Bu, kalau melalui mentoring ini teman-teman itu merasa lebih nyaman Bu. Mungkin kalau bukan mentoring, kami akan mencoba juga dengan strategi workshop Bu. Terus tetapi ini juga akan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat kegiatan tersebut Bu, supaya peningkatan kompetensi guru-gurunya dalam hal penyampaian materi dalam menggunakan media-media pembelajaran itu lebih baik Bu. Ibu Ertina sudah pengen merencanakan ya tentang mentoring ini dengan pendampingan individu dan juga dengan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Ertina, untuk saat ini mana yang lebih nyaman atau yang lebih bisa terrealisasikan dengan lebih cepat Bu? Sepertinya mentoring Bu. Mentoring ya Bu. Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru yang ahli di bidang IT atau yang ahli dalam menggunakan metode-metode pembelajaran atau aplikasi-aplikasi yang bervariatif di sekolah saya ataupun dari sekolah lain, dan saya juga akan konsultasi dengan wakaseknya Bu. Kira-kira Bu, siapa atau gimana yang bisa Ibu mintai bantuan dalam melakukan mentoring atau workshop ini Bu? Yang bisa saya mintai bantuan itu yang pertama sekali ya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga wakasek, begitu Bu. Oke Bu, berarti Ibu Ertina ingin melakukan mentoring ini ya dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira Bu, kapan bisa direalisasikan rencana ini Bu? Kalau bisa secepatnya Bu. Saya merencanakan ini akan saya lakukan minggu depan gitu. Kalau begitu Ibu Ertina, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang Ibu dapatkan Bu? Hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membuat suatu perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring. Kemudian kegiatan itu akan berjalan lebih baik lagi jika dibantu dengan rekan guru dan dibantu juga dengan rekan guru yang ahli di bidang IT. Demikian Bu. Iya Bu. Saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Ertina ya. Saya juga ingin mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Ertina di lain waktu. Jadi percakapan kita hari ini Bu, kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap semoga rencana-rencana Ibu ke depan bisa dengan segera terrealisasikan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan Ibu juga sudah mau mendengarkan keluhan-keluhan saya, dan saya juga sudah bisa mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita kali ini. Sama-sama Bu Ertina, saya berharap di lain waktu kita bisa mengobrol lagi tentang masalah. Ibu bisa menghubungi saya di lain kesempatan ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Francisca. Selamat pagi Bu Lantio. Oke, tadi sudah melakukan
coachingnya dengan Bu Ervina ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita tutup proses coaching kita hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Francisca. Indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi, saya sudah mendapatkan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan untuk menemukan solusi-solusi. Oke, menurut saya juga tadi sebagai observer yang saya tadi memperhatikan proses coaching tadi, prosesnya sudah sesuai dengan jalur Tirta. Dan menurut saya Bu Francisca juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ervina, sehingga Bu Ervina bisa menemukan solusi dari permasalahan dari yang diutarakan. Oke. Kemudian prinsipnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan terakhir sebelum kita tutup ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Francisca kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Berdasarkan proses coaching yang tadi saya lakukan, Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses coaching, sehingga saya bisa melakukan proses coaching tadi dengan lebih baik lagi ke depannya, Bu. Nah, demikianlah observasi kita hari ini Bu Francisca, semoga bermanfaat dan bisa kita melaksanakannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bu. Pagi Bu Ervina. Selamat pagi Bu Francisca. Sebelum kita melaksanakan coaching Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertama-tama Bu, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini Bu, secara khusus saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Nah, jangan lupa Bu, ini proses coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lewat proses coaching kita hari ini? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nantinya Bu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kita hari ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oke Bu. Dan untuk pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kita hari ini? Saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya dan bisa juga menemukan langkah-langkah yang tepat di dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh, baiklah Bu. Demikian Bu proses praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya dengan coach ya. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Selamat pagi Bu Lantiur. Selamat pagi Bu. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bu hari ini? Iya benar Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya waktu yang banyak ya Bu ya. Kita hanya punya waktu kira-kira 15 sampai 20 menit saja ya Bu ya. Jadi apa nih yang mau disampaikan sama saya Bu? Baik Bu Ervina, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan hari ini tentang teman-teman saya Bu, teman-teman rekan kerja saya yang
metode pengajarannya di sekolah masih belum ada perubahan. Artinya mereka masih mengajar secara menggunakan model yang lama, yaitu ceramah. Jadi anak-anak prestasi anak ya gitu-gitu aja karena tidak ada perubahan. Padahal sekarang ini kan metode pengajaran itu sudah sangat banyak. Jadi saya ingin teman-teman saya yang lain ikut juga mengaplikasikan metode-metode pengajaran yang sesuai dengan zaman anak-anak sekarang, kira-kira seperti itu. Oh, baik Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, saya sudah bisa menggarisbawahi ya Bu ya. Berarti permasalahan yang Ibu hadapi ini terkait dengan rekan-rekan guru Ibu di sekolah yang dalam proses pembelajarannya itu metodenya kurang bervariatif ya Bu ya. Jadi media yang mereka gunakan pun ya begitu-begitu aja, masih tetap konvensional dan metodenya pun masih metode ceramah ya begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu itu, Ibu menginginkan apa dari percakapan kita kali ini Bu? Yang ingin saya capai hari ini Bu, bagaimana rekan-rekan saya ini ikut berubah gitu, mengalami perubahan dari cara mengajar mereka, karena kita tahu saat ini kan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memvariasikan cara-cara kita mengajar di sekolah, misalnya dengan menggunakan PowerPoint, Kahoot atau Quizzes, kan masih banyak lagi Bu, kira-kira seperti itu. Jadi jika menggunakan metode yang seperti itu, berarti nanti rekan-rekan Bu Lampiur itu kalau sudah melakukan pembelajarannya yang bervariasi, metodenya juga bervariasi, berarti itu sudah di level 10 itu ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu ya Bu ya, sekarang itu sekolah Ibu itu berada di level berapa? Karena kondisinya di sekolah kita itu kan Bu banyak guru yang senior, kemudian kalau kita memberikan ada sedikit perubahan, banyak yang mengkritik, makanya tidak berkembang. Menurut saya tidak berkembang, mungkin ya di level 5 lah Bu. Jadi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa level dalam penggunaan metode pembelajaran dan media pembelajaran di sekolah Ibu itu ada di level 5. Jadi kalau memang di level kita targetnya ke level 10 mungkin terlalu tinggi ya Bu ya. Tetapi paling tidak dari level 5 itu bisa meningkat sedikit ke level 7 ya Bu ya. Jadi kira-kira apa nih usaha Ibu untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa yang akan ingin saya lakukan untuk menciptakan perubahan gitu kepada rekan-rekan saya. Tapi yang terpikirkan oleh saya ingin melakukan mentoring atau pendampingan secara individual, face to face dengan teman-teman rekan kerja saya, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira selain itu masih ada tidak strategi lain Bu yang ingin Ibu terapkan di sekolah Ibu? Kalau menurut saya dengan kondisi guru-guru yang sudah senior, kebanyakan yang senior, mungkin lebih nyaman memang mungkin dengan mentoring. Kalau dengan pelatihan atau workshop, saya rasa saya harus konsultasi juga dengan kepala sekolah gitu. Baik Bu Lampiur, Ibu tadi sudah merencanakan ada 3 tadi perencanaan yang akan Ibu terapkan di sekolah Ibu, termasuk itu tadi salah satunya mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah dari ketiganya itu kira-kira Bu Lampiur itu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasinya yang mana itu Bu? Saya rasa mentoring Bu, karena kalau mentoring kan waktunya bisa cepat dan tidak banyak biaya. Kalau dia pelatihan pasti kita harus mencari dulu narasumber yang berkompeten, kemudian biaya juga dan waktunya juga saya rasa lama gitu. Oke Bu Lamtiur, tadi Ibu mengatakan bahwa yang lebih efektif itu adalah mentoring. Jadi di sini Ibu mengatakan bahwa Ibu akan melakukan mentoring, lalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu, supaya itu mentoringnya dapat direalisasikan ya Bu ya. Jadi kira-kira
rencana Ibu ini kapan Ibu realisasikan di sekolah? Secepatnya Bu, secepatnya. Mungkin minggu-minggu ini lah. Oh gitu ya Bu ya. Baik. Hari ini kita sudah melakukan proses coaching yang begitu bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Jadi Ibu di sini kita sudah menemukan gambaran tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Jadi semoga rencana-rencana Ibu itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi Ibu, saya tunggu ya Bu ya pelaksanaannya di sekolah Ibu ya Bu ya. Iya Bu, masih Bu. Baik Bu, demikian proses coaching kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu. Pagi Bu Ervina. Selamat pagi Bu. Tadi saya perhatikan Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Lamtiur. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dalam proses coaching ini. Kompetensi yang saya inginkan atau kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Bu Ervina, menurut saya sebagai observer ya, terlebih proses coaching tadi Bu dengan Ibu Lamtiurma sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah mengikuti alur tirta. Dan juga Ibu Lamtiur juga sudah berusaha menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ya kepada Ibu Lamtiur, sehingga Ibu Lamtiur tadi saya lihat sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching yang tadi dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses yang terjadi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke Bu, semoga di waktu kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan ucapan terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu, sama-sama. Sama-sama.